Saya lagi mau makan sarapan lontong sayur ya. Sebelum komentari Gus Nur yang baru ditangkap polisi. Udah habis itu, baru keluar apa? Baru keluar. 1, 2, 3, 4. Jadi semangkok berapa sekarang pakai telur? 10 biasa aja. 10 mahal ya sekarang. Sekarang 10. 10 pakai telur ya. Lontongnya 1. Ketupat 2, 1,5. Nama siapa? Abdi mah Udin. Udin, dari mana Pak Udin? Pandeglang, Banten. Oh, banyak di Pandeglang ya? Iya, alhamdulillah. Berapa biji tuh lontong sayur apa namanya, ketupat dapat ya, bawanya tiap hari? Hari ini 50 habis. habis. Jam berapa habis? Jam 7 jam 8. Waduh, keluar jam 6 ya? Iya, habis subuh aja. Habis subuh. Iya. Itu ini labu apa ya? Campur, Pak. Campur. Masak sendiri ya? 50. Dapat duit berapa? Banyak. Ya, tergantung ininya. Kalau habis semua berapa? Ya, dapat ada 35 400. Kotor. Iya. Penuh amat ini. Gimana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau makan lontong sayur dulu ya. Komentari Gus Dur yang ditangkap kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, Rek. Enggak mau. Ya udahlah. Jadi saya pesan aja kepada keluarganya Gus Nur ya, supaya sabar. Wasta'inu bisobri wassalah. Wah, tukang lontong, tukang sayur tahu ya, ketupat. Pernah belajar di pesantren, Kang? Adik Nah, Kapungkur tahun 87, mantan pengajar 3 tahun, alhamdulillah. mantan pengajar 3 tahun, alhamdulillah tahun 87 di mana? Di Pandeglang, Ngajar apa? Madrasah Ibtidaiyah. Kelas? Dari kelas 3 sampai kelas 6. 3, 4, 5, 6 madrasah ngajar 3 tahun. Iya, Emang dulu pesantren di mana? Pandeglang juga. Pesantren namanya. Sampai mana? Sampai aliyah? Enggak, cuma lagi di situ doang. Oh, di pesantren sabaraha tahun? Sabaraha tahun? Di pesantren. Ente lila kan biasa ngaliwat doang. Tiasa ngaliwatnya maksudnya bisa masak nasi. Alhamdulillah tuh. Baru bisa masak nasi doang. Kitab naon di fikih naon? Kitab apa fikihnya? Pernah dina Al-Qur'an Al-Qur'an tajwid gitu. Oh, Al-Qur'an tajwid. Adi Karena teman dianggung malintan mohon. hari dipakai. Sabaraha tahun di pesantren? Lila, ente sakedap. Sakedap. Enggak lama sebentar doang. Sabaraha tahun sakedap teh? Paling ukuran 2 tahun. Oh, 2 tahun. Alhamdulillah ya. Terus hatam Al-Qur'an ya, Bang Inten? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus di pesantren di ngajar 3 tahun, terus ke mana? Iya, icalan. Langsung Jualan icalan. ini Langsung. Langsung. Kakak ipar. Jualan. Waktu dulu nggak kayak sekarang. Nah, kenapa? Dulu mah kan istilahnya nggak ada sistem gaji, paling dari wali murid. Terus? Dulu mah per liter bukan per ribu. Semurid seliter? Iya. Ngasih gaji ke Pak Udin ya, Mas? Iya, per bulan. Pak Udin itu? Iya. Oh, guru, pernah guru madrasah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Per bulan seliter, murid sabaraha? Berapa orang murid? 150. 150, alhamdulillah. Sekarang udah seberapa tahun dagang? Tahun mah udah keluar dari sekolah aja itu. 89, 90 langsung loncat ke Jakarta. Dari 83? Dari 90 sampai 2020. sampai sekarang ya. Jualan ketupat 30 tahun. Ya, kurang lebih 30 tahun. Di sini aja udah 13 tahun. Di mana? Di Parung. Usia berapa Pak Udin? Lahirnya katanya Bapak ya. Bukan, kita nggak tahu lahirnya. Katanya Bapak lahir tahun 67. 67. Oh, berarti 53. Iya, kakak orang kaya. Istri Ya di kampung. di kampung. Anak berapa? Anak 5,
meninggal satu, yang tua, yang kedua jualan juga ini, Mm-mm. yang ketiga punya suami, Mm-mm. empat punya 5. Cucu jadi 5. Alhamdulillah. Tapi udah 30 tahun di sini ya, Masya Allah. Bukan 13 di sini. Oh 13 tahun, enggak total ini jualan ini 30 tahun. Ya barangkali dari semenjak keluar dari ini aja nggak betah gitu. Dari 90 ya. Dari 90. Masya Allah. Alhamdulillah kita awal. Katanya di sini pelanggan juga banyak. Katanya kan lama juga kita ya. Alhamdulillah. Sampai kapan jualan? Nggak tahu juga ini mah. Nggak tahu ya, gimana Allah nanti ya. Tapi sejak corona teh meningkat menurun biasa. Biasa aja. Ya, berapa omset sehari? Ya Kan maksimal 300. ya 300, 2,5 itu kotor. Motor tuh untungnya jadi berapa? Ya paling cepet. Cepet ya, Iya, alhamdulillah 50 tupat ya. Iya. Ya deh, biar pada ini biar lancar lah, Pak Udin ya. Alhamdulillah. Telurnya bawa berapa telurnya? Cuman 2 kilo. 2 kilo teh jadi berapa? 30. 36 ya. Oh yang sekilo 16 ya. 18. Kilo kecil ya. Iya. Jadi pakai telur 10.000. 10.000. Kalau nggak pakai telur berapa? 7.000. 7.000 ya. Alhamdulillah. Iya, hati-hati dah. Moga-moga biar lancar ya. Saya doa. Amin ya muji bahasa ilin ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nuhun ya, Kang. Alhamdulillah. Ini mau kemana sekarang jalan? Paling pilih sih. Tapi sekarang jam berapa? Jam 7, jam 8 habis ya? Karena orang perlu sarapan ya? Iya, baru jam berapa sekarang? Biar corona juga orang sarapan ya? Perlu itu. Ajarin saya ini apa? Bikin bumbunya tuh pakai apa sih? Bumbunya ya sama aja. Bumbu apa namanya di pasar teh? Di bumbu pasar teh Bumbu apa? kalau kita belanja beli bumbu ketupat sayur aja udah begitu. Berapa? Ya ukuran 15.000. 15.000 tuh. Terus Ya. air santannya? Lain lagi. Oh, enggak, maksudnya 15.000 tuh Bumbunya doang. bumbunya doang. Ya. Terus di oseng-oseng lagi nggak? Ditumis lagi nggak? Iya digoreng. Kalau nggak digoreng nanti cepat basi. Jadi Itu dicampur apa? Tambahannya salam, ya salam serai. serai, Daun terus jeruk. daun jeruk. Udah. Ya, udah. Tambah gula nggak? Gula pakai Berapa? gula merah ukuran ya seperempat gula merah. Gula merah Iya. seperempat kilo. Terus gula putihnya nggak? Enggak pakai. Terus santannya berapa gayung? Ukuran kan kalau di pasar kan bukan gayung. Belinya kita 15.000. Berapa biji itu? Ya nggak tahu berapa biji nggak tahu. Yang Terus penting jadi berapa? Jadi ukuran setengah dangdang yang ini kan ukuran 30. hmm, Kalau ukuran jadi airnya seberapa? Seember? nggak nyampe. Berapa gayung? Paling 5 gayung. 5 gayung kamar mandi ya? Iya 5 Itu gayung. untuk 50 ketupat ya? Iya 5 gayung itu kan penuhnya sama isi nantinya telur kan, Hmm. labu, air mat, Labu Iya. labu campur itu ya ya? payah gitu. Payah. Ya. Alhamdulillah. Hebat itu ininya, HP jadul. Jadul aja, nggak ngerti Pak, aku nggak ngerti HP begitu, nggak ngerti. Nggak ngerti. Jujur aja. duit ngerti. SMS sama orang nggak bisa. Kalau Ini nggak- buat apa? ini paling nerima Terima telepon dari siapa? ya dari keluarga. Dari keluarga. Dari istana belum pernah, dari Pak Jokowi ya. Nggak tahu aku. Kali mau di drop dana. Aduh, nggak mau. Iya, nuhun dah. Ntar nggak dijual. Piringnya ya? Iya. Makan dulu ya udah nggak apa-apa. Ya ntar saya ganti piring ya, ntar ya. Jadi wawancara sebentar sama tukang apa itu? Tukang yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pakai telur yang sekilo, isinya 18 kecil-kecilnya. Ini 10.000 nih. Lontong sayur, jadi nggak usah ke danau. Iya, saya kembali mengingatkan keluarga dan kerabat dengan ditangkapnya Gus Nur itu wasta'inu bisobri wassalah, sabar. Bu, makan ya. Wasta'inu bisobri wassalah, mintalah tolong kepada Allah
sobri dengan sabar, wassalah, dan tetap ya mengerjakan sholat. Dalam perspektif sejarah, kisah ditangkapnya seorang itu kita memiliki pengalaman yang kaya ya. Dulu Buya Hamka juga begitu ya. Buya Hamka yang kemudian jadi ketua Majelis Ulama, penulis tafsir Al-Azhar, habis ngajarin ngaji ditangkap di rumahnya jam 11 pagi, 11 siang menjelang lohor hari Ahad ya, tahun 64 ya. Polisi bawa surat penangkapan. Ada kisah itu ditulis sendiri oleh Buya Hamka di Muqaddimah Tafsir Al-Azhar juz 1 ya, di juz 1 saya baca. Dan itu biasa aja itu. Dalam perspektif bicara biasa, kekuasaan selalu menggunakan segala cara untuk membungkam lawan-lawan politik pemerintah yang memang mengkritik pemerintah. Dan pemerintah biasanya menggunakan kekuasaannya untuk menyeret pengkritik itu dengan segala cara ke balik jeruji besi supaya nggak mengkritik lagi. Hamka masuk penjara 2 tahun 4 bulan, Natsir masuk penjara 4 tahun ya, Muhtar Lubis dipenjara oleh Soekarno, oleh pemerintah maksudnya, 10 tahun dari 56 sampai 66. Terus dibubarkan partai PSI, partai Murba, partai Masyumi dibubarkan tuh. Yang mengkritik pemerintah pokoknya dibubarkan, baik ormasnya, partai politiknya maupun ininya apa namanya, tokoh-tokohnya. Yang ulama juga begitu, Buya Hamka, Ghazali Sahlan, terus siapa lagi tuh, Muhammad Rum, banyak lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau sekarang Gus Nur ditangkap, ya kasus sih bisa dicari lah ya, pasal-pasal bisa dicari. Pokoknya intinya ditangkap gitu loh. Dulu Buya Hamka nggak diadili, nggak di penjara, nggak diadili selama, pokoknya dituduh makar itu aja, nggak diadili. Tapi tokoh-tokoh pergerakan diadili, tapi masuk penjara. Pokoknya intinya gimana masuk penjara gitu ya. Memang kritik pemerintah, baik pemerintah Belanda maupun pemerintah RI sendiri yang dikritik oleh keluarganya. Pokoknya di zaman Soekarno kekuasaan mas mau-maunya dia dipakai. Belanda juga begitu sama. Intinya pengkritik itu harus masuk penjara, baik diadili maupun tidak diadili. Intinya supaya kapok, supaya nggak mengkritik kekuasaan. Itu banyak, kita punya sejarah yang kaya ya, sejarah kekuasaan yang ini, yang zolim. Dan Pak Harto juga begitu. Ulama-ulama, ustadz-ustadz itu disiksa, suruh tidur di atas es, itu ceritanya ini ya, Abdul Qadir Jailani. Ustadz saya yang terkenal kayak nggak terkenal asal mengkritik pemerintah Soeharto waktu itu, hilang dia, masuk penjara, nggak disiksa, biasa cerita-cerita itu. Kemarin ada penggemar saya kesini, bapak-bapak, seorang bapak umur 70 tahun dari Jatinegara, 70 tahun usianya, naik motor, hanya ingin menyerahkan infak 100.000 untuk pembebasan tanah tanah pesantren Ojolali itu loh. Dia ngasih wakaf 100.000 untuk pembebasan tanah, kan semeter 750 ya, kita terima alhamdulillah 100.000. Dan dia cerita dia punya 4 guru ustadz tuh tahun 80-an ya, 4-4-nya itu masuk penjara. Guru saya, kata Pak itu, kata Pak Faizin namanya,
Ya begitulah ya. Jadi untuk Gus Nur dan untuk penggemarnya ya sabar aja. Kita nggak bisa melawan dengan kekerasan terhadap pemerintah kita sendiri. Nanti yang menang biasanya secara moral yang dipenjara itu. Dan kekuasaan itu pasti berakhir, nggak ada kekuasaan yang abadi. Nggak ada yang abadi di dunia ini, pasti berakhir. Saya sarapan pakai lontong sayur juga sebentar lagi berakhir. Ini apa, saya sisakan telur. Berakhirlah lontong sayur saya dengan telur ya, yang dijual, yang dibeli dari Pak Ibu Udin bekas guru madrasah. Inilah telur saya yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para youtuber tercuah di semesta. Fasbir sabran jamil. Ya Rabb, Engkaulah pelindung kami di dunia dan di akhirat. Engkaulah pelindung kami di dunia dan Engkaulah pelindung kami di akhirat yang tidak bertepi.